Halo anak-anak hebat dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama saya hadivoice.com. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang satu materi, yaitu tentang keliling lingkaran. Nah, di sini saya akan membantu kalian bagaimana cara menyelesaikan keliling lingkaran, bahkan menghafal, mengingat dengan mudah sebuah rumus lingkaran. Untuk itu tonton terus video ini sampai habis dan check it out. Seringkali kita kesulitan menghitung atau menghafal sebuah rumus keliling lingkaran, ya, karena kalau kita lihat lingkaran itu macam-macam, ada yang lingkaran penuh, kemudian 3/4 lingkaran, 1/4 setengah lingkaran, dan dalam bentuk pecahan, ya, sepersekian lingkaran, sehingga kita kesulitan, rumusnya kok terbanyak sekali, bagaimana cara menghitungnya. Nah, sebetulnya keliling lingkaran itu rumusnya hanya satu, hanya terus dia dikembangkan, ya, jadi seolah-olah terlihat banyak. Nah, di sini saya akan tunjukkan bagaimana cara mudahnya mengingat dan menghafal keliling lingkaran dengan mudah. Oke. Nah, kalau kita lihat anak-anak hebat dimanapun kalian berada, ini adalah sebuah lingkaran. Nah, kita sudah mempelajari unsur-unsur lingkaran, dan di tengah-tengah ini adalah titik pusatnya. Nah, jika di dalam titik pusat ini dilewati oleh garis lurus, nah seperti ini, ya, dia dilewati, maka ini yang disebut dengan diameter, betul sekali, ya, atau yang kita singkat dengan D. Nah, ini adalah diameter. Diameter itu adalah 2 kalinya jari-jari. Kok bisa 2 kalinya jari-jari? Kita lihat di sini. Ini titik pusat ke arah kanan. Ini adalah disebut jari-jari atau radius. Sedangkan dari titik pusat ke arah kiri, ini juga sama, radius, yang dikenal dengan R. Nah, kalau kita lihat radiusnya ada 2, artinya bahwa diameter itu adalah 2 kalinya jari-jari. Ini adalah kata kunci untuk kita menyelesaikan, ya, sehingga kita dapat menghitung atau menulis rumus dari keliling lingkaran, ya. Maka K sama dengan, di dalam sebuah lingkaran itu kita mengenal kata pi. Pi itu adalah nilai sebuah pendekatan dalam menghitung keliling lingkaran atau luas lingkaran nantinya, ya. Nah, di sini saya tidak akan jelaskan secara detail tentang pi karena nanti akan ada di video berikutnya tentang pi, ya. Sehingga K sama dengan pi kita kalikan dengan, karena ini adalah melewati titik pusat yang disebut diameter, berarti ya kita kalikan D. Begitu saja rumusnya. Udah kan? Ya, jadi keliling lingkaran kalau ini ada diketahui diameternya, maka rumusnya adalah pi kali D. Nah, ini yang saya katakan bahwa rumusnya hanya ada satu ini, yaitu pi kali D ini. Udah kan? Nah, sekarang berikutnya, ini juga sebuah lingkaran. Ini adalah betul titik pusat. Jika titik pusat ini dihubungkan dengan garis lengkung, salah satu di garis lengkung ke arah kanan seperti ini, maka ini yang disebut dengan, iya, ini adalah jari-jari atau radius. Nah, tadi di atas ini sudah kita bahas, ya. Ini radiusnya. Nah, maka bagaimana cara kita menentukan kelilingnya? Maka mudah sekali. K sama dengan pi, ya kita tulis pi, ya. Atau kalau kita tulis 2 nanti boleh. Pi kita tulis pi, kemudian dikali, ya kita tulis kali. Nah, terus R-nya apakah kita ganti R? Bukan. Ingat, kata kuncinya ada di diameter ini. Tadi diameter itu adalah 2 kalinya jari-jari, 2 kalinya jari-jari, 2 kali R. Ya kita ganti D-nya menjadi 2 dikali jari-jari atau dikali R. Nah, seperti ini. Jadi diameter ini dikembangkan menjadi ini, 2 kalinya jari-jari. Atau yang seringkali kita pakai adalah K sama dengan 2-nya diletakkan di depan boleh, dikali pi
dikali R. Nah, seperti ini boleh, ini hanya peletakan saja. Tapi perlu kalian ketahui bahwa 2 kali Pi kali R, 2 kali R itu berasal dari diameter. Ya. Nah, mudah kan? Jadi kalau kita menemukan sebuah lingkaran penuh dan di sini ada diameternya, maka kita gunakan rumus ini Pi kali D. Sedangkan kalau diketahui jari-jarinya, maka kita gunakan ini, bisa Pi kali 2 kali R atau 2 kali Pi kali R. Mudah kan? Jadi sangat mudah sekali. Jadi kata kuncinya hanya di satu rumus ini saja. Nanti di bagian keliling lingkaran yang lain juga begitu ya, hanya ada di satu ini. Nah, sekarang kita lihat nilai Pi dulu ya. Nah, di mana nilai Pi ini? Nilai Pi itu adalah nilai pendekatan 22/7. Ya, jadi Pi ini bisa kita ganti 22/7. Kalau kita bagi 22 dibagi 7 itu adalah 3,14 ya, 3,14 sekian. Kalau dibulatkan menjadi 3,14. Kalau kita jadikan pecahan biasa menjadi 314/100. Nah, inilah nilai Pi. Kita bisa ganti, kita bisa pakai yang mana saja ya. Jadi Pi itu bisa kita pakai 22/7 atau 3,14 atau 314/100. Nah, lalu kapan kita bisa menggunakannya dengan mudah? Kalau kita gunakan 22/7 jika ini diameter ini atau jari-jarinya ini adalah kelipatan 7 atau dapat dibagi dengan 7, maka kita ganti menjadi Pi-nya 22/7. Itu lebih mudah cara menghitungnya. Tapi kalau misalkan diameter atau jari-jarinya dibagi 7 tidak habis, masih ada sisa, maka kita bisa gunakan ini 3,14 atau 314/100 itu bisa ya. Jadi Pi itu tergantung dari diameter dan jari-jarinya. Bisakah dibagi 7? Kalau bisa ya pakai 22/7 ya. Tapi seandainya kita mau pakai, meskipun dia bisa dibagi 7, kita pakai 3,14 atau 314/100 ya enggak apa-apa, kita bisa pakai, kita bisa gunakan ya. Jadi sama saja, hanya ini untuk memudahkan menghitung saja. Oke. Nah, di sini saya akan membantu kalian memberikan beberapa contoh tentang bagaimana cara menghitung keliling lingkaran. Tadi kita sudah belajar rumusnya ya. Nah, saya akan berikan beberapa contoh. Contoh yang pertama seperti ini lingkaran. Nah, ini disebut dengan, betul sekali, ini adalah jari-jari jika jari-jarinya adalah 56 cm. Pertanyaannya adalah tentukan kelilingnya. Nah, kita disuruh menentukan kelilingnya, maka kita jawab. Nah, sebelum menjawab kita harus tulis dulu apa yang diketahui. Oh, ternyata yang diketahui adalah iya jari-jari, maka kita tulis jari-jari. Kita tulis di sini ya, R sama dengan 56 cm. Nah, ini untuk memudahkan kita menyelesaikan. Ini jari-jarinya. Baru kita tulis rumusnya, karena kita suruh cari keliling. Yoka sama dengan, karena ini adalah apa, jari-jari yang diketahui, maka kita gunakan yang betul, 2 dikali Pi dikali R atau Pi dikali 2 dikali R, hanya itu aja ya. Sehingga kita ganti sekarang K-nya ya tetap K karena tidak diketahui, 2 ditulis 2 dikali ya dikali. Nah, Pi-nya ini kita lihat bisakah dibagi 7? Ternyata kalau dihitung bisa. 56 dibagi 7 adalah 8, sehingga Pi-nya kita gunakan 22/7. Tapi seandainya ini bisa dibagi 7, tapi kalian mau pakai 3,14 atau 314/100, boleh-boleh saja, sah-sah saja ya, bisa, hasilnya sama. Kita kalikan dengan 56 cm, jari-jarinya kan sudah ada, jari-jarinya kan sudah ada ini 56 cm. Nah, kita
Tadi kan sudah 56 sama 7 kan bisa dibagi, ya kita coret 7-nya dengan 56 ya. Di video lalu saya sudah ajarkan cara menyederhanakan, ya kan, 7 sama 56. Nih kita bagi, di sini ada 7 sama 56, angka paling kecilnya 7 ya, kita langsung 7 bagi 7 1, 56 bagi 7 itu 8. Nah bisa lah, sehingga 7 nya jadi 1, 56 nya jadi 8. Nah seperti itu ya. Setelah itu baru kita tulis K sama dengan ini, 2 kali 22 langsung dihitung boleh, ditulis dulu boleh ya. Kalau kita tulis dulu seperti ini, 2 dikali 22 dikali 8 cm. Nah seperti ini ya, kalian boleh hitung dulu 2 kali 22 itu 44, 44 kali 80 itu ya. Sehingga kalau kita hitung 44 kali 8 itu adalah 352 cm. Mudah kan? Jadi seperti itu. Hanya pokok lihat apa yang diketahui, diameter kah atau jari-jari kah. Oke. Contoh kedua seperti ini. Ini adalah apa tadi? Ya, diameternya adalah 16 cm. Pertanyaannya tentukan kelilingnya di sini. Nah, kita tentukan kelilingnya. Seperti biasa kita tulis dulu yang diketahui apa di situ. Ya, ternyata yang diketahui diameter ya. Kita tulis D. D sama dengan 16 cm. Nah, seperti ini. Baru kita ke rumusnya. Maka K sama dengan apa? Karena ini diameter, iya, hanya pi kali D. Begitu saja. Pi kali D. Sehingga K sama dengan, kita lihat sekarang ini diameternya 16, kita coba bagi 7. Ternyata kalau dibagi 7 dia sisa, ada sisanya. Maka kalau sisa, kita boleh tidak gunakan 22/7, tapi kita gunakan yang 3,14 atau 314/100. Di sini saya pakai yang 314/100. Kita kalikan dengan 16 cm. Nah, begitu saja. Jadi sekali lagi, ini boleh 3,14, boleh 314/100 ya. Kalau saya pakai yang menghindari desimal, koma-koma, meskipun nanti hasilnya tetap desimal, tapi kan mudah. Nah, kalau ini, kenapa saya katakan lebih mudah? Ini kan per 100, maka saya tidak perlu sederhanakan. Karena disederhanakan ini bisa, tapi saya tidak perlu. Kalikan aja ini. Sehingga K sama dengan 314 dikali 16, kalau kita hitung itu menjadi 5024 per 100. Ini mudah kalau dijadikan desimal. Kenapa? Karena nolnya ada 2, saudara. Di video yang lalu, saya sudah ajarkan bagaimana cara menyelesaikan pecahan biasa menjadi desimal, kan begitu. 5024, nah, seperti ini. 24. Ini per 100, kita lihat hitung 100 itu nolnya ada 2, 1, 2 ya, kita hitung di sini 1, 2, koma. Ya gitu aja. Maka sama dengan 50,24 cm. Begitu, mudah kan? Kalau ada yang menulis seperti ini, saya tidak gunakan 314/100, tapi saya gunakan ini, K sama dengan 3,14 dikali 16. Ini juga boleh ya, boleh saja, ini sah ya. Hasilnya sama, nanti hasilnya 50,2. Pakai 22/7 pun juga begitu. Namun kalau 22/7 ya 20 dikali 16, 22 kali 16, hasilnya nanti dibagi 7, seperti itu ya. Jadi mana saja bisa digunakan, mudah kan? Jadi sederhana sekali cara mengingat dengan cepat, bahkan mengerjakannya dengan cepat, asalkan kita tahu bahwa di dalam sebuah soal kalau ada gambar, lihat dia diameter atau jari-jari. Lalu bagaimana kalau tidak ada gambarnya?
ya pasti ada di soal itu, pasti ada keterangan, entah itu diameter atau jari-jarinya, hanya itu saja ya. Oke, berikutnya ya, soal yang ketiga, contoh yang ketiga. Ini lingkaran, ini adalah betul jari-jari, namun bedanya ini tidak diketahui jari-jarinya, R. Pertanyaannya, jika kelilingnya, nah ini kelilingnya 44 cm, berapakah jari-jarinya? Nah, kita jawab. Nah, ternyata yang diketahui adalah keliling, bukan diameter, bukan jari-jari, ya kita tulis K. Nah, sama dengan 44 cm, ya kita tulis ini tadi dulu. Baru kemudian kita tulis rumusnya. K sama dengan, karena ini adalah jari-jari ya, nah tanya berapa jari-jarinya, kalau berapa diameter ya diameter di pakai D. Karena ini berapa jari-jarinya ya kita gunakan rumus 2 kali P kali R atau P kali 2 kali R. Jadi sederhana, tergantung dari soalnya untuk menyelesaikan kapan kita gunakan rumus P kali D atau 2 kali P kali R. Oke, nah sekarang kita lihat yang diketahui keliling, ya keliling ini kita ganti, di bawahnya keliling, tidak boleh keliling ini ditulis di letak atau diletakkan di jari-jari, tidak boleh. Nih 44 cm sama dengan 2 ya, tulis 2 dikali. Nah lalu bagaimana P-nya? Apa yang kita gunakan? Paling enak kalau keliling diketahui itu kita pakainya 22/7, itu paling mudah ya. Boleh kita gunakan 3,14, boleh 314/100, boleh ya. Cuman paling enak, paling mudah itu dipakai 22/7. Kita kalikan dengan R-nya tidak diketahui ya ditulis R. Nah seperti ini. Nah kalau kita lihat ini kan 44 cm belum bisa dikerjakan karena tidak ada lawan angka. Yang bisa itu ini di sini 2 dikali 22/7, ini yang bisa dikerjakan. Maka ya kita selesaikan dulu, 44 cm ya turun, kemudian kita hitung ini 2 dikali 22, karena 2 sama 7 tidak bisa dibagi kan, tidak habis, maka kita kalikan aja. 2 kali 22 adalah 44/7, begitu, dikalikan R. Nah sekarang kan ini tidak bisa dikerjakan juga, 44/7 kali R tidak bisa dikerjakan, ini juga. Nah lalu caranya bagaimana? Ingat, kalau ada soal seperti ini, ada 44/7, ada pecahan, maka 7 ini harus pindah ke kiri ya, dia harus pindah ke kiri tapi harus jadi lawan. Per itu kan bagi, maka bagi harus pindah jadi betul kali. Nah seperti itu ya, saya akan tulis. Jadi kita tulis nih 44 cm, supaya bisa dikerjakan maka harus ada angka yang dipindah. Ini per 7-nya ini kita pindah, per itu jadi kali, karena per itu bagi, lah pindah harus jadi kali 7. Nah seperti ini, sama dengan ini 44 nya bagaimana ya, turun karena tidak dipindah, 44 dikali R. Nah seperti ini baru bisa dikerjakan. 44 dikali 7 boleh kita hitung ini. Kalau kita hitung 44 kali 7 itu adalah 308 cm. Nah, seperti ini. Lalu bagaimana ya, sama dengan, jadi sama dengan ini lurus supaya kita mudah mengerjakannya. Ini yang tidak bisa dihitung ya ditulis saja 44 dikali R. Nah seperti ini. Nah sekarang kan ini juga tidak bisa dikerjakan lagi nih, 308 terus 44 kali R tidak bisa dikerjakan, ya kita pindah supaya, jadi kalau ada yang angka tidak bisa dikerjakan, pindahkan ya. Nih 44 nya dipindah, ini tanda kali dipindah jadi pembagian, betul, sehingga menjadi 308 cm dibagi, kenapa kok dibagi, karena di sini kali, dibagi 4 sama dengan R. Nah seperti ini, sehingga kalau kita hitung pakai porok HP, 308 dibagi 44 ini ya, 44
308 cm dibagi 44, maka hasilnya adalah 7 cm. Sama dengan R. Nah, seperti ini. Udah kan? Kalau misalkan ada yang seperti ini, 44 cm kali 7 tidak dihitung dulu, boleh. Ini misalkan saya tulis lagi ya, tulis yang kedua ini ya. Ini saya tulis ada yang berbeda begini, 44 cm dikali 7, ini saya ulang, saya nulis lagi seperti ini, sama dengan 44 kali R. Nah, misalkan ini tidak dihitung, kalau ini kan dihitung dulu, 44 kali 7 308. Kalau ini tidak saya hitung dulu, ini karena bisa disederhanakan, kita tulis begini boleh, 44 cm kita tulis lagi dikali 7, dipindahkan semua, ini kali jadi bagi kan, berarti bagi itu kan per, nah per 44 begini juga boleh ya, sama dengan tinggal R kan di sini, karena ini 44 dipindah ke sini, kali jadi bagi. Nah, kebetulan ini ada yang bisa dicoret, kalau ada yang bisa coret disederhanakan ya disederhanakan. Nih, kebetulan angkanya sama, kalau angkanya sama pasti hasilnya 1. Nah, seperti ini, sehingga 1 kali 7 adalah 7 per 1, yaitu 7 lah cm. Sama nggak? Jadi boleh. Nah, seperti ini boleh. Boleh kamu kalikan dulu, boleh tidak. Langsung ada, mungkin bisa disederhanakan, bisa. Ini juga lebih memudahkan. Oke. Bagaimana anak-anak hebat dimanapun kalian berada? Cukup mudah kan cara mengingat keliling lingkaran, rumusnya, bahkan mengerjakan dan menyelesaikannya. Jadi kalian bisa mencobanya sendiri, bagaimana cara menyelesaikan sebuah keliling lingkaran jika diketahui jari-jari dan diameternya ya. Untuk itu kita akhiri dulu pertemuan kita hari ini, dan sampai jumpa. Salam sehat selalu, bye bye.